masbur bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, kemuliaan Tuhan itu mengatasi segala-galanya, ya. Dan tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Tuhan. Dan nanti saudara-saudara, sekali waktu kita akan masuk dalam kemuliaan itu. Bahkan kemuliaan yang sempurna. Hidup kekal bersama Bapa di dalam surga selama-lamanya. Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita dapat berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak saudara-saudara untuk berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa yang baik, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan, ajarlah kami di dalam kebenaran-Mu yaitu firman Tuhan, agar kami makin mendekat kepada-Mu dan selalu kami berkenan di hadapan Tuhan. Urapilah dan pakai hamba-Mu untuk dapat memaparkan firman-Mu sehingga dapat dimengerti oleh semua saudara-saudara yang mengikuti renungan malam ini. Dan Roh Kudus bimbing kami, mampukan kami untuk kami hidup seperti apa yang firman-Mu kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan pimpinlah acara ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus saja ditinggikan, bukan yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ketekunan. Ya. Ketekunan yang ke
13 atau ketekunan yang terakhir. Saya akan sebutkan ya, ketekunan yang pertama sampai 13. Kalau saudara-saudara mau mencatatnya boleh, mengingatnya saja juga boleh ya. Yang pertama adalah tekun dalam doa. Yang kedua, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, tekun dalam beribadah. Yang keempat, tekun dalam iman. Yang kelima, tekun dalam berbuat baik. Yang keenam, tekun menanggung pencobaan atau masalah hidup. Kemudian yang ketujuh, tekun dalam berharap kepada Tuhan Yesus. Yang kedelapan, tekun dalam membaca Alkitab. Yang kesembilan, tekun sebagai orang-orang yang melakukan perintah Allah. Yang kesepuluh, tekun menantikan Yesus. Yang kesebelas, tekun dalam perlombaan rohani. Yang ke-12, tekun memikul salib. Dan yang ke-13, ini yang terakhir, saudara-saudara, tekun menantikan yang tidak kelihatan. Di mana ayatnya? Kita lihat, saudara-saudara ya. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi maksudnya di sini adalah Paulus menekankan kepada jemaat di kota Roma pada waktu itu untuk mereka tekun menantikan yang tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan, saudara-saudara? Ya. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 18. Begini firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Dengar baik-baik ayat ini, saudara-saudara. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oh, jadi kita tahu sekarang, saudara-saudara, kalau kita diminta tekun menantikan yang tidak kelihatan, itu maksudnya adalah tekun menantikan surga. Karena surga itu kekal. Tidak ada batas waktu. Kita nanti hidup di sana. Hidup bersama Bapa di surga setiap saat. Terus dari kekal sampai kekal. Nah, kita mengatakan saudara-saudara, nanti kita bukan hanya dijamin masuk surga saja. Tapi juga di surga Tuhan menyediakan mahkota-mahkota. Ada mahkota kebenaran, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kehidupan, dan mahkota-mahkota yang lainnya. Kemudian di surga ada pahala-pahala. Di surga juga ada harta surgawi, saudara sekalian. Nah, rindukan itu semuanya tak kelihatan sekarang ini, tapi nanti bakal kelihatan. Ya, saudara-saudara. Nah, sayangnya banyak orang Kristen tidak mengarah ke sana. Bahkan tidak mengerti soal yang tidak kelihatan itu. Ngertinya yang kelihatan. Soal materi, ya, soal makan minum, soal kesenangan duniawi, soal kejayaan duniawi, ya. Soal ketenaran hidup, keangkuhan, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Itu yang diperhatikan. Itu yang jadi pusat perhatian. Tertariknya, terpesonanya kepada hal-hal yang lahiriah saja, yang kelihatan saja.
Yang tidak kelihatan tidak dirindukan. Padahal saudara-saudara, yang kelihatan itu sifatnya hanya sementara, hanya sebentar. Yang tidak kelihatan itu kekal. Dan saudara dan saya tidak selamanya hidup di dunia ini. Ada batas waktu. Kita harus meninggal dunia sekali waktu, saudara-saudara. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Bukan cuma hidup. Ya. Sekali waktu kita bakal mati, itu jelas. Tapi bukan cuma hidup yang tidak abadi, saudara-saudara, di dalam dunia ini. Segala sesuatu juga tidak ada yang abadi. Ya, Bapak Ibu. Lihat tokoh-tokoh olahraga yang terkenal. Kita dulu mengenal ya, saudara-saudara. Misalnya saja trio Belanda yang begitu hebat ya. Marco van Basten, terus Frank Rijkaard, lalu Ruud Gullit. Itu trio Belanda yang begitu hebat. Tahun 88, saudara. Mereka juara Eropa. Wah, makanya tim mereka waktu itu, saudara-saudara ya, klub mereka AC Milan itu disebut The Dream Team. Wah, sulit dikalahkan, saudara-saudara. Tapi sekarang cuma tinggal kenangan. Jadi kejayaan mereka tidak abadi. Mengapa? Karena pemain-pemainnya sudah tidak muda lagi. Dan sudah tidak bisa lagi jadi atlet sepak bola. Tak memungkinkan lagi mereka bertanding, saudara sekalian. Kondisi mereka tidak mendukung. Itu namanya tidak abadi. Bukan? Jabatan seorang presiden, seorang raja, itu ada batas waktunya. Entah diturunkan atau meninggal dunia. Kan tidak abadi, saudara-saudara. Iya kan? Harta yang kita punya, sebanyak apapun sekali waktu, kita akan tinggalkan. Emang kalau kita mati bawa harta? Bawa uang yang banyak? Bawa sertifikat rumah atau tanah? Bawa deposito? Tidak. Semuanya ditinggalkan, saudara. Mobil mewah kita ditinggalkan. Rumah besar kita tinggalkan, saudara. Jadi tidak selamanya kita menikmati benda-benda itu. Nggak ada yang abadi, saudara-saudara. Ya. Pangkat dan jabatan kita sekali waktu bakal lepas, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu. Apalagi, saudara? Semua di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Kita lihat aktor-aktor film atau bintang-bintang film yang dulu terkenal ya, saudara-saudara. Yang hebat-hebat, saudara. Sekarang banyak yang sudah meninggal dunia. Tidak ada yang abadi. Tidak bisa main film lagi. Bisa karena meninggal dunia atau sakit. Sakit parah. Tak bisa apa-apa lagi. Sehingga tidak bisa menjadi bintang film lagi. Tak ada yang abadi, saudara sekalian. Itulah hidup di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, sadarkah kita akan hal itu? Nah, lalu setelah kita meninggal dunia, bagaimana nih, saudara-saudara? Apa ada kelanjutannya? Ada, karena kita bukan hewan. Hewan kalau mati tamat riwayat, sebab tidak punya roh. Manusia punya roh. Jadi begitu mati ada kelanjutan. Yang lanjut hidup adalah roh kita. Tubuh memang dikubur, selesai. Tapi roh itu hidup terus, saudara-saudara. Nah, yang jadi pertanyaan, hidupnya di mana? Hidupnya di mana, saudara-saudara? Cuma dua tempat. Surga atau neraka. Itu saja, saudara-saudara. Kita tidak bisa berkata, Pak, saya tidak pilih surga, tidak pilih neraka. Saya mau abstain saja. Emang pemilihan umum, saudara-saudara, bisa golput, bisa abstain.
Berdiri tengah-tengah, nggak berpihak ke sini, nggak berpihak ke sana. Nggak bisa. Mesti salah satu. Kalau tidak surga, ya neraka. Kalau tidak neraka, ya surga. Nah, kira-kira saudara-saudara mau pilih mana? Jelas jawabannya surga. Nah, kalau pilihan kita surga, maka nantikanlah yang tidak kelihatan itu. Seperti apa? Nanti ada jawabannya ya, saudara-saudara. Nah, kesalahan kita adalah kita maunya nanti setelah mati melanjutkan hidup di surga. Tapi saudara-saudara, kita tidak menantikan surga yang tidak kelihatan itu. Kita cuek terhadap surga. Ya, pikiran dan hati kita tidak tertuju kepada surga. Di mana di dalamnya ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus di sana, saudara-saudara. Kita abai terhadap hal itu. Kita tidak rindu, kita tidak mengejar. Kita tidak berusaha sekuat tenaga, kita cuek. Bagaimana saudara-saudara kita bisa melanjutkan hidup di surga kalau kita seperti itu? Diperlukan ketekunan dalam menantikan yang tidak kelihatan itu, saudara sekalian. Sekarang timbul pertanyaan ya. Seperti apa sih menantikan yang tidak kelihatan itu? Oke, saya beri contoh ya Bapak Ibu. Ayo kita lihat ayatnya di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21. Mulai ayat 21 dan nanti beberapa ayat ke depannya ya. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku, bagi Paulus maksudnya, hidup adalah Kristus. Dengar baik-baik, hidup adalah Kristus. Nah, inilah saudara-saudara orang yang menantikan hal yang tidak kelihatan. Selama di dalam dunia ini, hidupnya adalah Kristus. Apa itu hidup adalah Kristus? Hidup dikuasai Kristus. Hidup dihidupi Yesus. Itu saudara sekalian yang Tuhan mau. Dan itulah bentuk kita tekun menantikan yang tidak kelihatan. Kalau hidup saudara dan saya bukan Kristus, saudara-saudara, kita nggak bisa masuk dalam kekekalan. Hidup ini harus Kristus. Tuhan Yesus yang menguasai kita, yang menghidupi kita. Hanya Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu hidup adalah Kristus, ya seperti itu. Sekarang coba tanya saudara, hidup kita adalah apa? Atau hidup kita dikuasai apa? Itu menjadi tanda tanya, saudara-saudara. Dan banyak orang Kristen hidup dikuasai iblis. Hidup dikuasai keduniawian. Hidup dikuasai oleh daging atau hawa nafsu. Makanya isinya kebencian terus, saudara-saudara. Akar pahit, kejahatan, saudara. Hidup seperti ini, saudara-saudara, nggak akan bisa masuk dalam kerajaan surga yang tidak kelihatan sekarang. Begitu. Hidup ini harus Kristus. Bukan dihidupi oleh musuh. Musuh Kristus atau musuh kita. Jangan ya, saudara-saudara, hidup kita dikuasai oleh musuh Kristus atau musuh kita. Musuh kita itu siapa? Musuh kita bukan tetangga sebelah yang menyebalkan kita, bukan, saudara. Musuh kita bukan teman sekantor yang yang menjatuhkan kita, bukan. Musuh kita bukan saudara kita, bukan famili kita, ya, bukan orang-orang yang ada di gereja yang menyebalkan, bukan. Musuh kita 3, saudara: iblis, dunia, daging atau hawa nafsu. Ini Yesus sahabat kita mau menguasai kita. Musuh Kristus pun, musuh kita pun mau menguasai hidup kita. Ini yang 3 ini. Hati-hati, saudara-saudara. Kalau hidup kita adalah Kristus, artinya dikuasai Kristus, maka saudara-saudara kita sedang menjalani hidup dengan ketekunan, menantikan yang tidak kelihatan. Tapi kalau hidup kita dikuasai oleh 3 musuh ini, saudara-saudara, maka hidup ini sedang menuju kepada kebinasaan.
Mengerikan sekali, saudara-saudara. Jadilah seperti Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus. Bagi saudara dan bagi saya pun hidup ini harus Kristus. Hidup dikuasai Kristus, hidup dipimpin Kristus, hidup dikendalikan Kristus, dan hidup bagi Kristus. Itu, saudara sekalian. Terus kalimat berikut mengatakan, karena bagi hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Jelas. Orang yang hidupnya dihidupi Kristus, kalau dia mati, untung. Kenapa? Dia melanjutkan hidup di sorga yang sekarang tidak kelihatan itu. Begitu, saudara sekalian. Tapi kalau orang yang hidupnya iblis, keduniawian, hawa nafsu, begitu mati adalah kerugian besar. Sebab dia akan melanjutkan hidup di dalam neraka yang sangat mengerikan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, saya mau ajak saudara, jangan sampai ada di antara kita nanti ya melanjutkan hidup di neraka setelah kematian. Jangan. Saudara harus melanjutkan hidup setelah hidup dalam dunia ini di sorga. Karenanya saudara, biarkan Kristus menghidupi kita. Minta supaya Kristus menguasai hidup kita. Berdoa. Tuhan, kuasalah hidupku. Hidupilah hidupku ya Tuhan. Tuhan, jadilah penguasa tunggal bagiku. Tuhan, Engkau yang memimpin hidupku sepenuhnya. Engkau jadi raja dalam hidupku ya Tuhan. Berdoa, saudara-saudara, seperti itu. Pernah berdoa seperti itu? Orang Kristen kalau berdoa, saudara-saudara, isinya minta berkat melulu. Minta berkat melulu, saudara-saudara ya. Yang diminta itu apa? Kesuksesan, terus kesuksesan. Yang diminta itu apa? Mujizat dan mujizat. Memang nggak salah sih, saudara-saudara. Kita minta hal-hal itu juga nggak dilarang, boleh kok ya. Tapi ya saudara, ada yang lebih perlu daripada itu. Kok nggak diminta, saudara? Ya, ada yang lebih perlu daripada berkat, ada yang lebih perlu dari mujizat. Ada yang lebih perlu daripada kesuksesan. Apa itu? Hidup dikuasai Kristus, itu lebih penting. Kenapa nggak diminta? Minta. Minta yang perlu, minta yang penting, minta yang paling berharga, saudara-saudara. Ngerti ya Bapak Ibu? Mulai hari ini dan seterusnya, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menghidupi aku ya Tuhan. Biarlah Yesus saja yang menjadi penguasa dalam hidupku. Engkau jadi raja, Engkau jadi pengendali hidupku ya Tuhan. Begitu saudara, sehingga hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, orang melihat kita, lihat siapa? Lihat Kristus, karena Kristus ada. Jadi penguasa dalam hidup kita. Nah, Kristus kelihatan dari apa? Dari perilaku kita. Lah, orang yang hidupnya dikuasai Kristus pasti hidupnya benar. Pasti hidupnya kudus, pasti hidupnya lurus, pasti hatinya lurus, pasti pikirannya sehat. Iya kan, saudara-saudara? Nah, nanti dunia melihat, aduh, ini orang luar biasa, indah hidupnya. Itu sama dengan dunia melihat Kristus dalam kehidupan orang tersebut dan juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai saudara-saudara ya, orang melihat kita, yang dilihat bukan Kristus tapi iblis, saudara. Ya gimana saudara-saudara bisa melihat Kristus? Kita jahat, kita bengkok hati, kita hidup nggak bener, ya, hidup serampangan. Kristusnya nggak kelihatan, yang kelihatan iblis, yang kelihatan keduniawiannya, yang kelihatan dagingnya, hawa nafsunya, saudara-saudara. Nah, kalau kita mabuk-mabukan, saudara, Yesusnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Yang kelihatan nih hawa nafsunya, keduniawiannya, iblisnya yang kelihatan. Ya, saudara-saudara. Kalau saudara kasar, suami kasar terhadap istri, istri kasar terhadap suami, Yesusnya kelihatan nggak, saudara? Nggak akan kelihatan. Yang kelihatan adalah hawa nafsu, keduniawian, bahkan iblis yang menguasai hidup kita, saudara-saudara.
Nah, orang Kristen model seperti ini memalukan. Jangan bikin malu nama Tuhan, dan juga jangan bikin malu nama kita sendiri, saudara. Kita harus jaga nama baik Tuhan, jaga juga nama baik kita. Caranya bagaimana? Mintalah supaya Kristus menghidupi kita. Siapa yang minta kepada Tuhan dan rindu hidupnya dikuasai Kristus, itu sama dengan dia tekun menantikan yang tidak kelihatan. Ya, saudara sekalian. Jadi siapa di antara kita mungkin malam hari ini merasa, aduh Tuhan, aku kok dikuasai dunia ya, aku dikuasai kedagingan, bahkan aku dikuasai iblis. Minta ampun kepada Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada dunia. Jangan beri kesempatan kepada kedagingan untuk menguasai hidup kita. Jangan, saudara sekalian. Biarkan Yesus menguasai hidup kita. Kalau sekali waktu kita mati, kematian kita itu adalah keuntungan. Aneh ya, mati kok untung. Nah, inilah saudara-saudara yang tidak dimengerti oleh dunia. Tapi kita bisa mengerti. Kenapa disebut untung? Karena kita berpindah dari yang tadinya kelihatan kepada hal yang tidak kelihatan. Dari yang sementara berpindah kepada yang kekal. Jadi kalau orang mati di dalam Tuhan, itu sebetulnya dia berpindah alamat, saudara sekalian. Tadinya alamatnya di dunia, sekarang alamatnya di sorga, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu. Nah, rindukanlah itu sorga yang saat ini betul tidak kelihatan, tapi sudah harus percaya. Sorga itu ada. Yesus sudah sediakan sorga bagi kita. Bersama dengan mahkota-mahkotanya, pahala-pahalanya, dan harta-harta sorgawinya. Tertariklah akan hal itu, saudara sekalian. Oke ya. Maka itu lihat ayat 22. Bagaimana ayat 22 mengatakan? Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Nah, dengar baik-baik nih. Apa yang harus dilakukan selama hidup dalam dunia ini? Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, inilah bentuk ketekunan kita menantikan hal yang tidak kelihatan. Bekerja memberi buah. Itu bentuknya seperti itu. Siapa di antara saudara? Siapa di antara kita yang saat ini bekerja memberi buah? Berarti saudara sedang menantikan yang tidak kelihatan. Sekarang yang jadi pertanyaan, bekerja memberi buah itu ya seperti apa? Yang bagaimana, saudara-saudara? Buah di sini jelas buah rohani. Ya. Tapi mengapa dipakai kata buah? Karena buah itu bisa dimakan dan bisa dirasakan nikmat dan manisnya. Begitu loh, saudara-saudara. Jadi artinya, selama dalam dunia ini kita bekerja memberi buah, yaitu membuat orang lain merasakan kebaikan kita. Orang lain merasakan enaknya kenal dengan kita. Orang merasakan bahwa kenal dengan kita itu berguna dan berfaedah. Saudara-saudara. Orang merasakan bahwa kita ini bermanfaat bagi orang lain. Orang merasakan karena kita dia diselamatkan. Itu namanya buah, saudara sekalian. Begitu. Ya. Nah, di sini berbicara buah. Ada 5 macam buah rohani, saudara-saudara. Catat baik-baik ya. Yang pertama buah pertobatan. Yang kedua buah kebenaran. Yang ketiga buah roh. Yang keempat buah pelayanan. Yang kelima buah kerajaan surga. 5 nih saudara-saudara. Nah, kita harus menghasilkan buah-buah itu. Bagaimana, kita sudah berbuah apa belum? Sudahkah kita, saudara-saudara, bermanfaat bagi orang lain? Sudahkah kita dirasakan orang sebagai orang yang menjadi berkat buat mereka? Orang merasakan bahwa kita ini, aduh, untung aku kenal dengan kita, gitu loh, saudara. Ya, bisa nggak saudara-saudara orang berkata seperti itu? Untung aku kenal dengan saudara-saudara. Untung aku kenal dengan, sebutkan nama saudara lah, ya.
untuk aku kenal. Bila orang berkata seperti itu, untuk aku kenal dengan dia. Dia itu maksudnya saya dan saudara. Atau orang berkata, nyesel aku kenal sama dia. Yang mana saudara-saudara? Orang ngomong untung kenal dengan kita atau nyesal kenal dengan kita? Yo, saudara-saudara. Kalau saudara dan saya menghasilkan buah atau memberi buah, orang nggak akan nyesal kenal dengan kita. Karena mereka akan merasakan nikmatnya, enaknya kenal dengan kita. Bahkan orang itu berterima kasih kepada kita karena dia diselamatkan. Itu namanya saudara-saudara kita memberi buah. Ya. Ayo hasilkan 5 buah ini dan biarkan orang menikmatinya. Kalau disebut buah pertobatan, pertobatan kita dirasakan orang. Orang akan berkata, dia dulu dengan sekarang beda ya. Lain dia. Kok sekarang jadi indah, jadi manis. Ya. Jadi baik. Kenapa orang berkata begitu? Karena tahu dulunya kita brengsek. Sekarang udah berubah. Itu namanya buah pertobatan. Anak-anak kita bisa berkata, si mami beda ya. Gak cerewet-cerewet lagi. Gak kurang aja lagi sama si papi. Beda. Ya. Anak-anak kita bisa berkata, si papi beda ya. Gak judi lagi, gak mabok lagi, gak pakai narkoba lagi. Ya. Ngomongnya manis, gak kasar lagi. Nah, itu buah pertobatan bisa dirasakan orang lain. Gitu loh, saudara. Apakah saudara-saudara pertobatan kita sudah dirasakan orang? Atau orang melihat kita belum bertobat, sekalipun kita rajin ke gereja. Ada banyak orang rajin ke gereja, tapi gak bertobat, saudara. Buat apa? Sungguh, saudara. Ada banyak orang ikut pelayanan tapi nggak bertobat. Buah pertobatannya nggak ada. Terus setelah buah pertobatan, buah kebenaran. Buah kebenaran itu artinya kita senangnya hidup dalam kebenaran. Nah, orang tahu bahwa kita tuh nggak bisa diganggu atau diajak atau digoda untuk nggak benar. Itu buah kebenaran. Jadi kebenaran kita tuh bisa dirasakan orang. Jangan coba-coba ya. Orang ngajak kita nggak benar nggak akan mau. Nah, itu namanya buah kebenaran. Senangnya kepada kebenaran, gak mau kepada ketidakbenaran. Terus buah roh, apa itu buah roh? Kasih, damai, sejahtera, sukacita, lemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Ada 9 macam ya, saudara. Galatia 5 ayat 22 nanti sudah baca di rumah. Terus buah pelayanan. Nah, saudara melayani dan buahnya ada. Apa itu jiwa-jiwa baru? Ya, saudara-saudara. Saudara melayani, ada buahnya. Apa itu? Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan karena pelayanan saudara. Itu namanya buah pelayanan. Dan bisa dirasakan karena pelayanan saudara. Ada orang-orang yang datang kepada Kristus. Terus yang terakhir, buah kerajaan sorga. Apa itu buah kerajaan sorga? Saudara dan saya adalah buah kerajaan sorga. Yesus berkata, kita ini bukan dari dunia, dari sorga, saudara. Kok bisa ya orang lahir di dunia kok disebut di sorga? Kok disebut dari sorga? Ya, karena kita lahir baru. Jadi 2 kali lahir. Yang pertama lahir dari rahim ibu. Yang kedua lahir dari firman Allah dan Roh Kudus. Itu hidup kita dirubah. Nah, kalau hidup kita diubah oleh firman Allah dan Roh Kudus, Yesus katakan kita bukan dari dunia tapi dari surga. Nah, karena kita dari surga, ntar kalau pulang ya ke surga, udah jelas asalnya dari sana kok. Jadi saudara dan saya ini adalah orang surga yang sedang mengembara di dunia. Gitu loh, saudara. Saudara orang surga kan? Saya juga kan? Masa orang surga nipu? Masa orang surga utang gak bayar? Masa orang surga, saudara, kerja gak bener? Masa orang surga korupsi? Gitu, saudara sekalian. Itu namanya buah kerajaan surga. Jadi kita ini orang surga yang lagi jalan-jalan di bumi. Ntar kita harus pulang. Pulangnya kemana? Ya jelas kan, ke tempat asal kita. Itu surga. Saudara tinggal di kota mana? Jakarta. Saudara boleh jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, ya kan? Kemana saja boleh. Tapi kalau sudah saatnya kembali, sudah pulang. Pulangnya kemana? Ya ke Jakarta lagi. Kenapa ke Jakarta? Rumah saudara di Jakarta. Asalnya di Jakarta. Iya kan? Masa sekarang saudara jalan-jalan ke Eropa, selesai jalan-jalan, pulangnya ke Surabaya.
Mau tinggal di mana di Surabaya? Sudah nggak punya rumah di Surabaya. Ya ke Jakarta dong. Karena asal saudara dari Jakarta. Demikian juga asal kita dari sorga. Nanti kalau kita pulang kemana kembalinya? Ya ke sorga. Itulah 5 buah rohani yang harus kita hasilkan, saudara-saudara. Sebagai bentuk kita ini tekun menantikan hal yang tidak kelihatan. Puji Tuhan. Ya. Oke, saudara sekalian, supaya tidak terlalu panjang, sampai di sini dulu renungan kita. Kita akhiri ya, saudara-saudara, pembahasan mengenai ketekunan ini. Selesai sampai di sini. 13 macam ketekunan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan 13 macam ketekunan itu. Banyak sekali, saudara-saudara. Ya, itulah hebatnya firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kita semua. Ya, biar Tuhan dipermuliakan dalam hidup ini. Jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita malam hari ini kami dapat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami harus menantikan hal yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Tuhan Yesus mampukan kami melakukannya. Berkati kami ya Roh Kudus, supaya kami hidup kudus terus. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renung malam dimanapun berada. Berkati mereka jasmani rohani, dan dalam segala hal Tuhan kiranya membuat berhasil. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami rindu Tuhan menghidupi kami, menguasai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, itulah saudara-saudara renungan malam kita hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021. Kita jumpa lagi besok dalam doa pagi, saudara sekalian ya. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa bangun pagi dan berdoa pagi bersama-sama saya ya. Baik saudara sekalian, terima kasih untuk perhatian saudara dan terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa lagi besok. Selamat beristirahat. Tuhan beserta kita, dan jangan lupa saudara-saudara, kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.